Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Zainata Nafisa selaku moderator dari kelompok 1 mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, dan sholawat beserta salam saya ucapkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin. Tidak lupa juga kepada Ibu Aang Syafaah MAG selaku dosen pembimbing kita semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas masukannya untuk video yang kami buat. Dan kepada teman-teman seperjuangan saya ucapkan semangat dan semoga diberkahi oleh Allah. Langsung saja, supaya mempersingkat waktu, kelompok kami akan membahas kerajaan tentang Tanjung Pura, dan materi pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Fadil. Oke, baik. Di sini saya Ahmad Fadil. Saya akan menerangkan sedikit daripada sejarah Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura merupakan salah satu kerajaan tertua yang berada di Kalimantan Barat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini sering mengalami perpindahan ibu kota, tapi ibu kota yang terkenal daripada kerajaan ini terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Kerajaan ini pada abad ke-15 Masehi berubah menjadi kerajaan Islam karena Rana Jaya Sorgi atau Giri Kesuma memeluk agama Islam. Tanjung Pura pernah menjadi provinsi bawahan daripada Singasari sebagai Bakulupura. Nama Bakula berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tumbuhan tanjung, sehingga setelah dimelayukan menjadi Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura sendiri pada abad ke-15 berubah nama menjadi Kerajaan Matan Tanjung Pura. Kerajaan Matan Tanjung Pura ini sebelum zaman Islam memang sudah menjadi kerajaan terbesar karena memiliki istana penambahan Kerajaan Matan GM Saunan yang berlokasi di Desa Mulyakerta, Kecamatan Bendua, Kayong, Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di istana ini kita dapat menjumpai peninggalan GM Saunan yang sudah berumur ratusan tahun dan mempunyai legenda yang unik seperti meriam padam yang diceritakan dibuat oleh makhluk halus. Itu saja materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Pada masa Penembahan Baroh, agama Islam mulai berkembang. Namun, pada saat itu, Penembahan Baroh belum memeluk agama Islam. Setelah Penembahan Baroh wafat, Gusti Aliuddin Giri Kesuma yang bergelar Panembahan Sorgi naik tahta pada tahun 1590 Masehi. Ia merupakan penembahan pertama yang masuk agama Islam melalui Syekh Hussein. Syekh Hussein adalah seorang pedagang yang berasal dari Arab. Syekh Hussein menyebarkan agama Islam didukung oleh kerabat kerajaan. Pada masa Panembahan Sorgi, agama Islam berkembang begitu pesat. Hal ini karena sering didatangi oleh para ulama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tanjung Pura yaitu dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sabar. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah dari Mandala Borneo yang sekarangnya yaitu negara Brunei sampai Mandala Sukadana. Sedangkan Tanjung Sabar yaitu perbatasan wilayahnya dari Mandala Sukadana sampai Mandala Banjarmasin. Kerajaan Tanjung Pura melahirkan dua kerajaan keturunan, yaitu Kerajaan Sukadana dan Kerajaan Matan. Sebab adanya konflik internal yang menyebabkan perebutan kekuasaan, Kerajaan Matan itu dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Simpang Matan dan Kerajaan Kayong Matan. Sudah dijelaskan dalam sepenggal sejarah yang dipaparkan oleh Ahmad Fadil bahwasanya di sekitar abad ke-4 dan ke-5 Kerajaan Tanjung Pura berganti nama menjadi Kerajaan Matan ketika
maka pada saat itu rajanya adalah Giri Kusuma memeluk Islam. Nah, pada saat itu kerajaan Tanjung Pura juga menjadi sebuah bukti bahwasanya kerajaan negeri Tanah Kayong menjadi maju, sudah maju di masa lampau, baik dari segi kondisi sosial masyarakatnya, terus ekonominya, kemudian mata pencahariannya, dari tata kehidupannya. Negeri Tanah Kayong pada saat itu sudah mulai maju. Maka pada zaman itu, pada abad keempat dan kelima, itu adalah masa keemasan Tanjung Pura, kerajaan Tanjung Pura. Kehidupan masyarakat Tanjung Pura selalu berpindah-pindah karena menurut para ahli keberadaan Tanjung Pura memang tidak konsisten dan tidak stabil karena pengaruh dari dalam maupun luar. Tidak langgengnya suatu kerajaan menjadikan catatan sejarah yang sangat sedikit. Ketidakstabilan kerajaan Tanjung Pura diduga karena selalu diserang kerajaan lain, banyaknya bajak laut, wabah penyakit, adanya pemberontakan dalam kerajaan, campur tangan penjajah, dan degradasi kepemimpinan. Penyebab terjadinya keruntuhan kerajaan Sukadana karena pada tahun 1786 terjadi peperangan antara kerajaan Sukadana dan kerajaan Pontianak untuk memperebutkan peran perdagangan. Nah, pada saat itu kerajaan Sukadana mengalami kekalahan dengan dilumpuhkannya ditutup pelabuhan dagang terbesar di Kalimantan Barat. Maka pada saat itu kerajaan Sukadana mengalami kekacauan dari segi ekonominya, dari segi lain-lainnya. Maka pada saat itu awal keruntuhannya kerajaan Sukadana. Bukti adanya sisa kerajaan Tanjung Pura ditandai dengan makam tua yang ada di kota-kota letaknya di Kabupaten Ketapang yang merupakan saksi bisu kerajaan Tanjung Pura dahulu. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu raja-raja yang bertahta di kerajaan Tanjung Pura. Sebelumnya kita bagi kerajaan Tanjung Pura menjadi 3. Yang pertama kerajaan Tanjung Pura, yang kedua kerajaan Sukadana, dan yang ketiga kerajaan Matan. Raja-raja yang bertahta di kerajaan Tanjung Pura. 1. Sang Manjaka atau Krishna Pandita pada tahun 850 Masehi sampai 900 Masehi. 2. Hyang Ta tahun 900 Masehi sampai 977 Masehi. 3. Siak Bahulun pada tahun 977 Masehi sampai 1025 Masehi. 4. Rangga Sentap pada tahun 1222 Masehi sampai 1293 Masehi. 5. Prabu Jaya atau Brawijaya pada tahun 1447 sampai 1461. 6. Raja Baparung atau Pangeran Prabu pada tahun 1461 sampai 1481. 7. Karang Tanjung atau Panembahan Pudong Prasak bertahta pada tahun 1461 sampai 1481. 8. Panembahan Kalahirang bertahta pada 1501 sampai 1512. Kemudian kerajaan berpindah menjadi kerajaan Sukadana. Di kerajaan Sukadana ada yang bertahta yaitu 1. Panembahan Bandala pada tahun 1512 sampai 1538. Kemudian ada yang ke-10 Panembahan Anom bertahta pada tahun 1538 sampai 1565 Masehi. Yang ke-11 ada Panembahan Dibarok atau Sibiring Mambal bertahta pada tahun 1565 sampai 1590 Masehi. Kemudian kerajaan Matan. Di kerajaan Matan terdapat yang ke-12 yaitu kerajaannya yang ke-12 Giri Kusuma bertahta pada tahun 1590 sampai 1608 Masehi. Yang ke-13 ada Putri Bungku Ratu Mas Jaintan bertahta pada tahun 1608 sampai 1622 Masehi. Kemudian yang ke-14 ada Panembahan Ayer Mala bertahta pada tahun 1622 sampai 1630 Masehi. Kemudian yang ke-15 ada Sultan Muhammad Saifuddin Giri Mustika atau Pangeran Iranata
bertahta pada tahun 1630 sampai 1659 Masehi. Kemudian ada Sultan Muhammad Zainuddin atau Pangeran Muda, bertahta pada tahun 1659 sampai 1725. Kemudian yang terakhir ada Pangeran Agung, bertahta pada 1710 sampai 1711 Masehi. Itu saja yang dapat kami sampaikan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman. Selesai sudah video yang kelompok kami buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dea Zanata Nafisah selaku moderator dan rekan